Selamat berjumpa kembali mahasiswa mata kuliah Literasi Digital dan Kemanusiaan. Dalam acara kali ini adalah menggantikan kuliah minggu kemarin yang tidak bisa dilaksanakan karena bertumbukan dengan beberapa acara yang harus saya ikuti. Jadi saya membuatkan video untuk menjelaskan bagaimana tugas-tugas di mata kuliah LDK dari tugas 1 sampai tugas 6 nantinya untuk dilaksanakan. Nah, tugas 1 itu adalah bersifat individual. Jadi setiap orang harus mengerjakan sendiri-sendiri, tidak bisa komunikasi dengan orang lain. Tetapi tugas 3, 2, 3, 4, 5, 6 nantinya adalah tugas kelompok. Nah, semua tugas itu nantinya adalah berbasis pada Trello ya. Ini adalah Trello. Apa itu Trello? Trello adalah sebuah project management dari perusahaan yang namanya Atlassian. Jadi Trello ini berfungsi sebagai pengelola project agar project leader bisa memantau hasil pekerjaan, rencana, sampai pada kendala-kendala yang dialami oleh setiap bagian-bagian untuk bisa dicarikan solusinya. Oke, kita langsung saja. Untuk tugas yang pertama nanti adalah kita membuat akun Trello. Nah, kalau kita lihat di Elena, sebenarnya saya sudah membuatkan tutorialnya. Tetapi Trello beberapa tahun terakhir membuat kebijakan yang agak berbeda. Jadi nanti mungkin akan ada perbedaan tata cara untuk istilahnya adalah mempublish ya, supaya yang kita kerjakan nanti bisa diakses oleh orang lain tanpa harus orang tersebut berada di dalam workspace kita. Oke, kelihatannya ada masalah di Elena. Ini saya tidak tahu kenapa Elenanya hilang semuanya. Oke, kita coba lagi. Login. Oh ya, maaf saya salah. Karena ini akun saya yang lain. Saya akan buka akun dosen. Tadi adalah akun mahasiswa. Oke, kita coba di sini. Oke, Elena. Nah, kita lihat di sini saya sudah menyiapkan beberapa project yang harus dikerjakan dan di situ sudah ada tutorialnya, tapi mungkin ada beberapa hal yang berbeda. Nah, kita lihat dulu di Elenanya, yaitu adalah tugas yang pertama adalah bekerja dengan Trello. Nah, nanti hasil pekerjaan akan muncul di sini. Nanti ini akan saya perbarui menjadi tampilan project. Kalau yang ini saat ini adalah untuk tampilan ulangan ya. Kita lihat ini adalah posisi quiz yang sudah kalian selesaikan. Ada beberapa yang memang tidak aktif, jadi di sini belum tidak mengerjakan sama sekali, kemungkinan mengundurkan diri dari mata kuliah ini. Nah, ini adalah penugasan yang pertama adalah menggunakan Trello, di mana tugasnya nanti bersifat individual. Setiap mahasiswa nanti membuat akun Trello. Kemudian tugas hari pertama ini sederhana sekali, mungkin hanya 5 menit selesai. Tugas hari kedua juga sama, 5 menit selesai. Tugas ketiga 5 menit selesai. Mengapa dibuat menjadi tugas 1, tugas 2, tugas 3? Supaya kita memahami bagaimana timeline dalam penyelesaian project di Trello, di mana waktu menjadi salah satu kunci bagian dari project management. Maka di sini memang sengaja tugas itu walaupun sederhana, walaupun bisa diselesaikan dalam 1 hari, bahkan mungkin hanya 30 menit selesai, tapi di sini dipaksa untuk diselesaikan dalam waktu 3 hari. Nah, kemudian hasil pengerjaan tugas nanti bisa dicek di halaman ini. Jadi nanti kalau kita menuju ke halaman ini akan menuju ke tugas yang kita kerjakan. Ini contohnya misalkan oke. Ini contoh saja. Jadi nantinya
linknya tinggal di klik, lalu nanti akan muncul detail dari tugasnya. Processing ini kelihatannya problem di internet. Nah, kita lihat di sini. Nanti akan muncul data detail seperti ini, di mana di masing-masing ini adalah nama orang-orang di dalam satu kelompok. Jika tugasnya kelompok, tapi kalau individual nanti otomatis ini hanya nama satu orang. Lalu di sini akan ada record dari aktivitas, diskusi, submit tugas, evaluasi, mengorganisasi dan seterusnya. Juga ada log percakapannya, lalu juga ada attachment-nya atau produk yang dikirimkan, kemudian ada percakapan yang terjadi di dalamnya sebagai discuss, dan di sini adalah melihat kata-kata apa saja yang sering diucapkan, apakah kata itu kata yang bermakna atau tidak. Nah, kemudian di sini untuk melaporkan tugas kita adalah nanti dengan cara klik link form di sini, lalu ikuti petunjuk yang ada di sini. Oke, saya akan langsung saja memperagakan bagaimana tugas yang pertama. Sambil saya, sebentar, saya oke. Langkah pertama adalah kita akses trello.com. Jadi tinggal ketikkan trello.com di browser kita, tergantung browser apa yang kita menjadi favorit kita. Kalau saya sarankan menggunakan Google Chrome. Lalu klik login atau create atau sign up kalau belum pernah punya ya. Jadi kalau login kalau sudah punya, kalau sign up berarti kalau belum punya. Nah, kita klik sign up juga tidak apa-apa walaupun sudah punya. Nah, nanti di sini kita akan diarahkan untuk ngeklik dengan cara apa? Apakah email dan seterusnya. Kita bisa juga langsung kalau kita sudah email aktif kita adalah email students, kita langsung klik continue as akun kita di sini. Atau bisa juga klik di sini, nanti pilih akun student kita. Pastikan menggunakan akun student bukan akun Gmail. Karena ini kaitannya dengan tugas kuliah supaya datanya terekam sesuai dengan yang ada di Sikadu. Oke, saya klik continue as student di sini. Maka kita akan muncul ke halaman yang ada di Trello. Kebetulan saya sudah punya banyak project di sini. Nah, kita bisa memulai dengan membuat workspace ya. Nah, workspace-nya kita beri nama tugas literasi digital dan kemanusiaan. Oke. Lalu kita bisa pilih jenisnya adalah education, lalu kita bisa berikan deskripsi di sini. Bisa salah digital. Deskripsinya silahkan terserah, tidak ada aturannya. Kita bisa misalnya nama workspace-nya kita gunakan sebagai deskripsi juga bisa. Lalu kita bisa invite teman kita. Tentunya syaratnya teman kita sudah punya akun Trello, yaitu adalah teman satu kelompok kita invite supaya nantinya untuk mengerjakan tugas nanti sudah tidak perlu lagi menginvite, karena ketika di invite di workspace otomatis nanti semuanya akan bisa langsung bekerja di tugas-tugas yang kita tentukan. Nah, di sini saya akan mencoba menginvite diri saya sendiri, yaitu saya punya dua akun, yaitu akun sebagai student dan akun sebagai dosen. Nah, saya akan menggunakan akun sebagai dosen. Ini hanya contoh saja, jadi nanti saudara-saudara untuk invite-nya silahkan invite teman satu kelompok. Nah, ini saya invite. Nah, ini sudah muncul. Lalu invite to workspace. Nah, ini adalah hasilnya tugas literasi digital dan kemanusiaan. Kita bisa menginvite lagi beberapa orang kalau memang kita menginginkan, lalu kita bisa pasang logo, lalu atau buat logo baru ya. Kalau kita belum punya logo, bisa tambahkan logo. Ya, saya hanya asal aja ini ya.
saya tambahkan logo, lalu kita bisa masuk ke workspace ini. Nah, kita lihat di sini workspace-nya ada di sisi sebelah kiri ini, literasi digital dan kemanusiaan. Oke, langkah berikutnya adalah kita akan mengerjakan tugas yang pertama. Tugas pertama kita mengikuti panduan yang ada di sana, yaitu adalah kita membuat board ya. Tugas pertama adalah kita membuat board dengan nama project 1, lalu di situ ada 3 buah list, perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Lalu di dalam list tersebut ada sub project 1 dan sub project 2. Oke, kita akan lakukan di sini. Kita akan membuat board. Nah, ketika kita membuat board, kita bisa menggunakan ini sebagai board dari benar-benar kosong. Tapi kalau misalnya nanti digunakan untuk pekerjaan sesungguhnya, kita bisa memilih template yang sudah ada. Bagi pengurus Hima atau Senat, itu bisa memanfaatkan ini untuk menghandle event yang akan diselenggarakan. Oke, kita mulai dengan membuat board yang dari from scratch, dari benar-benar dari kosong. Kita beri nama seperti sesuai instruksi adalah project 1 ya. Di dalam workspace apa? Di dalam workspace literasi digital dan kemanusiaan. Kemudian visibility-nya adalah workspace, artinya adalah orang-orang yang berada di dalam workspace yang sama itu akan bisa melihat board kita ya. Kita klik create. Oke. Maka di sini kita sudah masuk pada project 1. Di sini ada list. Ini list, belum masih ada listnya. Nanti kita buat list banyak 3, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Oke, kita ketikkan di sini perencanaan. Kita tekan enter, lalu pelaksanaan, enter lagi, lalu pelaporan. Oke, maka kita sudah punya 3 buah board. Maaf, 3 buah list. Jadi nanti ini adalah timeline dari pekerjaan. Jadi nanti ini hari pertama, ini hari kedua, ini hari ketiga gitu ya. Lalu kita tambahkan card. Card yang pertama adalah sub project 1. Lalu card yang kedua adalah sub project 2. Oke, seperti ini. Langkah berikutnya adalah kita tambahkan cover. Di sini kita open card. Nah, kita bisa tambahkan cover supaya board kita menarik. Bisa upload foto atau mungkin menggunakan foto yang ada di sini. Bisa juga menggunakan warna-warna yang ada di sini. Jadi terserah mau gambar atau warna, kita bisa pilih sesuka kita. Lalu kita tambahkan deskripsi dari project ini, sub project ini. Misalkan deskripsinya adalah menyelesaikan sub project 1 tepat waktu. Ini contoh aja ya. Sebaiknya deskripsi itu ya sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Lalu mungkin kita tambahkan rincian dari deskripsi ini, atau mungkin project adalah membuat peraga kimia misalnya. Maka yang dibutuhkan misalkan adalah alat, titik-titik, kemudian bahan, titik-titik, kemudian prosedur kerja, titik, kemudian LK, dokumentasi misalnya, dan seterusnya. Ini adalah deskripsi. Oke, kita simpan. Lalu kita bisa tambahkan label. Label itu warna untuk membantu kita menandai, memudahkan kita. Karena ketika kita punya warna-warna tertentu, kita bisa lebih mudah ya menandai, oh ini tentang apa, ini tentang apa. Ini saya beri warna mungkin ini aja, warna merah. Lalu kita tambahkan, atau mungkin kita bisa gini,
warnanya merah kalau sedang proses pelaksanaan, hijau, dan seterusnya. Jadi kita terserah kita mau memberi warna apa untuk memberi tanda. Lalu kita tambahkan batas terakhir sesuai dengan instruksinya, nanti batas terakhirnya berapa. Nah, batas terakhirnya adalah 3 hari ya. Jadi kita set pada tanggal 19 jam berapa kita tentukan di sini. Lalu langkah berikutnya adalah kita tambahkan daftar cek. Daftar cek misalnya adalah kelengkapan bla bla bla. Oke. Apa yang harus dilengkapi? Misalnya alat, kemudian bahan, kemudian prosedur kerja, kemudian dokumentasi, dan seterusnya. Oke. Nah, lalu berikutnya adalah kita bisa tambahkan attachment nantinya ya. Nah, ini tapi sementara kita selesaikan dulu ini, kemudian subproject 2 kita lakukan juga hal yang sama. Nah, kita lihat kembali petunjuknya. Di hari pertama membuat subproject 1 dan seterusnya, deskripsi dan seterusnya. Berarti ini sudah selesai. Berarti tugas hari pertama adalah hanya menyiapkan untuk cut sampai pada cut 1 dan cut 2 ya, mulai dari memasang cover, kemudian deskripsi dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan masuk pada hari kedua. Di hari kedua, kita akan menambahkan attachment pada subproject 1, lalu menggeser, mencentang semua checklist, artinya adalah semuanya sudah lengkap, lalu menggeser ke pelaporan. Ya. Oke, jadi kita akan ini tambahkan attachment. Attachment itu artinya adalah kita nambahkan upload file ya. Nah, misalkan kita ambil dari sini. Nah, misalnya ini. Oke, kita attach. Maka dia akan masuk di sini. Ini adalah attachment-nya. Kita bisa tambahkan komentar. Atau mungkin kita ganti, kita delete, dan seterusnya. Ini kalau mau menambahkan komentar. Jadi dengan komentar itu bisa apa ya, menjelaskan pada anggota lain bahwa ini tentang apa. Kadang-kadang filenya namanya kan tidak sesuai. Kita beri nama misalkan adalah berkas prosedur kerja. Oke, kita simpan. Oke, langkah berikutnya adalah kita geser ini. Jadi ini kita geser menuju ke laporan. Lalu subproject 2 kita siapkan di sini. Ini tugas hari kedua selesai. Nah, tugas hari ketiga kita ikuti langkah berikutnya adalah sesuai dengan petunjuk tadi. Hari ketiga apa? Di hari yang ketiga pastinya adalah semuanya sudah menuju ke sini semua. Ini kalau di hari ketiga. Berarti tugas kita adalah sudah selesai. Nah, bagaimana cara kita melaporkan pekerjaan ini supaya bisa dinilai? Langkah pertama adalah kita pastikan bahwa board ini adalah public. Ya. Jadi kita klik pada change visibility. Di sini adalah visibility-nya adalah workspace. Artinya apa? Artinya yang bisa melihat hanya orang-orang yang ada di dalam workspace. Padahal saya sebagai dosen tidak berada di dalam workspace. Ya. Jadi nanti saya tidak dimasukkan dalam workspace. Maka agar saya bisa ikut mengakses, maka ini harus di-set public. Nah, public artinya semua orang bisa melihat. Yes, make board public. Oke, berarti kita sudah. Di sini visibility-nya menjadi gambarnya gambar bola dunia, artinya adalah public. Oke. Oke, kita sampai pada langkah terakhir, yaitu adalah kita melaporkan hasilnya. Kita pertama adalah akses dari tautan Google Form pelaporan. Lalu kita pilih email student kita. Nah, di sini ada
topik yang kita tuju adalah bekerja dengan Trello. Lalu diminta untuk memasukkan URL broad, yaitu didapatkan dari URL Trello kita di sini. Pastikan URL-nya adalah trello.com/b id board dan terakhir adalah nama project. Berarti kita salin di sini. Lalu dari manakah key ini kita dapatkan? Caranya adalah kita buka tab baru, kita tekan trello.com/app-key. Maka kita akan lihat key-nya sudah ada di sini. Kita tinggal salin. Kita kopas di sini. Dan terakhir untuk mendapatkan token, kita klik token di sini. Oke, lalu kita klik scroll ke bawah. Lalu kita klik allow. Lalu kita lihat yang berwarna merah ini sebagai tokennya. Lalu kita kirimkan. Kita yakin ya, next. Oke, submit. Berarti tugas yang pertama sudah kita kirimkan. Nah, nantinya kita bisa cek apakah benar atau tidak dengan kita mengakses trello.com, eprojecttech.com/trello. Lalu di sini ada diminta untuk memasukkan board ID atau URL-nya. Kita salin di sini. Lalu key-nya tadi, tokennya tadi, key-nya dulu. Dan terakhir adalah tokennya. Kita salin di sini. Namanya project 1. Lalu kita klik go. Oke, lalu kita klik detail. Maka akan kita lihat hasilnya seperti ini. Nah, nantinya untuk melihat apakah berhasil tidak, kita lihat bagian-bagian dari sini. Di sini organize-nya masih 0 karena kita di tutorial tadi saya belum mengerjakan keseluruhan ya. Jadi nanti ketika kita bekerja di project kedua dan ketiga, maka di sini akan lengkap. Seperti contohnya yang lain adalah discuss-nya. Ini tadi hanya ada satu, yaitu waktu saya memberikan komentar. Oke, demikian tutorial untuk tugas mata kuliah literasi digital. Mudah-mudahan bermanfaat.